Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua. Hari ini kita belajar matematika lagi ya. Kita akan belajar penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Untuk menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran, pertama kita rubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian yang kedua, samakan penyebutnya dengan cara menentukan KPK dari kedua bilangan. Yang ketiga, jumlahkan pembilang dengan pembilang, sedangkan penyebutnya tetap. Sekarang langsung saja ya kita kerjakan soal yang nomor 1. 2, 1/10 ditambah 1, 2/5. Kita coba kerjakan dulu. Caranya yaitu 2 dikali 10 berapa? 2 dikali 10 yaitu 20, 20 ditambah 1 yaitu 21. Maka di sini kita tulis 21 per penyebutnya berapa tadi? 10. Jadi 21/10 ditambah 1 dikali 5 sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Maka di sini kita tulis 7 per penyebutnya berapa tadi? 5. Jadi 7/5. Nah sekarang yang pertama sudah kita rubah ya. Pecahan campurannya sudah kita rubah menjadi pecahan biasa. Kemudian yang selanjutnya, samakan penyebutnya dengan cara menentukan KPK dari kedua bilangan. Penyebutnya berapa ini? Yang ini 10, yang ini adalah 5. Jadi penyebutnya belum sama. Kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari kedua bilangan. Sekarang kita cari dulu kelipatan dari 10. Kita tulis di sini saja ya. Kelipatan 10 yaitu 10, 20, 30 dan seterusnya ya. Kemudian yang kelipatan 5 yaitu 5, 10, 15 dan seterusnya. Jika sudah ada angka yang sama, kita lingkari, yaitu kita peroleh angka 10 ya. Ini angka 10 adalah angka yang sama. Maka di sini kita pakai penyebutnya 10. Di sini kita tulis per 10 ditambah di sini juga per 10. Untuk mengisi di sini yaitu 10 dibagi 10 sama dengan 1, 1 dikali 21. Hasilnya yaitu 21. Maka di sini kita tulis 21. Karena di sini penyebutnya sudah 10 ya, maka pembilangnya juga tetap 21. Kemudian 10 dibagi 5 sama dengan 2. 2 dikali 7 sama dengan 14. Maka di sini ditulis 14. Nah, sekarang sudah sama penyebutnya ya. 21/10 ditambah 14/10. Kalau sudah sekarang kalau sudah sama penyebutnya, tinggal jumlahkan pembilang dengan pembilang. Jangan lupa ya, pembilang itu yang atas. Pembilangnya yaitu 21 ditambah 14. 21 ditambah 14 berapa? Yaitu 35. Per penyebutnya berapa? 10. Jadi penyebutnya tidak dijumlahkan ya. Penyebutnya tetap. Yang dijumlahkan adalah pembilang. Jadi pembilangnya 35 per penyebutnya 10. 35/10 karena pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, maka 35 dibagi dengan 10. Berapa hasilnya?
35 dibagi 10 yaitu 3 ya. Sisanya adalah 5. Per penyebutnya berapa? 10. Maka di sini ditulis penyebutnya 10. Ini 5/10 ini bisa disederhanakan lagi ya. Kita sederhanakan 3, kita tulis kembali di sini. Kemudian 5/10 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, yang 10 juga dibagi 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi hasilnya 3, 1/2. Gimana, paham ya? Contohnya yang nomor 1 ya. Kalau sudah paham, sekarang kita lanjutkan soal yang nomor 2. Tapi nanti adik-adik isi sendiri ya yang bawahnya ya. Kita coba kerjakan yang nomor 2. Pecahan campuran kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya sama seperti yang atas. 3 dikali 12. Berapa hasilnya? 3 dikali 12 sama dengan 36 ya. Kemudian 36 ditambah 6 sama dengan 42. Di sini kita tulis 42. Per penyebutnya berapa ya? 12. Di sini kita tulis 12 ditambah 5. 5 dikali 7. 5 dikali 7 berapa? 5 dikali 7 sama dengan 35. 35 ditambah 3, yaitu 38. Di sini ditulis 38. Per penyebutnya berapa? 7. Jadi sekarang sudah menjadi pecahan biasa ya. 42/12 ditambah 38/7. Tapi penyebutnya masih berbeda. Tugasnya kita samakan dulu penyebutnya dengan cara menentukan KPK dari kedua bilangan, yaitu mencari KPK dari 12 dan 7. Maka di sini kita cari ya. Kita cari kelipatan 12. Kelipatan 12 yaitu 12, kemudian 24, 36, 48, 60. Masih lanjut nggak ya ini? 72, kita lanjutkan saja. 72. Kemudian 84 tambah 12 lagi 96 dan seterusnya ya. Dicari angka yang sama nanti dari kelipatan 12 dan 7. Sekarang kita coba cari yang kelipatan 7. Kelipatan 7 yaitu 7, 14, kemudian 21, 28, 35, 42, 49. Udah ada yang sama belum ya? Belum ada yang sama, kita lanjutkan lagi. 56, masih belum ada angka yang sama. Kita lanjutkan 63, 70, 77. Kita belum ada ya, penyebutnya banyak ini. 84. Oh ya, sudah ada yang sama ya. Ini berarti kita peroleh angka 84 ya. Kita pakai penyebutnya 84. Maka di sini kita tulis penyebutnya 84. Di sini 84. Yang di sini juga 84.
Caranya sama. 84 dibagi 12 sama dengan berapa ya? 84 dibagi 12 hasilnya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 84 dibagi 12 sama dengan 7. 7 dikali 42. 7 dikali 42 hasilnya 294. Di sini kita tulis 294. Kemudian di sini 84 dibagi 7. Di sini dibagi ya. Kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 84 dibagi 7 sama dengan 12. 12 dikali 38. Hasilnya yaitu 456. Jadi 294 per 84 ditambah 456 per 84. Di sini penyebutnya 84. Kalau sudah sama penyebutnya, sekarang tinggal kita jumlahkan pembilang dengan pembilang, sedangkan penyebutnya tetap. Sekarang jumlahkan pembilang dengan pembilang. Nah, adik-adik tinggal jumlahkan ya. 294 ditambah 456 berapa? Nanti jadi di sini nanti diisi 294 ditambah 456 diisi di sini. Penyebutnya berapa? 84. Nah, nanti tinggal dibagi. Pembilang dibagikan dengan penyebut. Hasilnya ditulis di sini berapa? Sisanya berapa per 84. Kemudian jika bisa disederhanakan, maka disederhanakan lagi. Nah, bilangannya di sini ditulis kembali di sini, kemudian yang titik-titik per 84 ini dicari bilangan yang sama untuk membagi pembilang dengan penyebut. Nanti hasilnya ditulis di sini, titik-titik per titik-titik ya. Jika bisa disederhanakan. Nah, adik-adik tinggal mengisi sendiri ya. Oke, bisa difahami ya. Sekarang lanjut yang nomor 3. Yang nomor 3 yaitu 1 per 6 ditambah 3, 2 per 3. Caranya sama ya. 1 dikali 6 sama dengan 6. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Maka di sini ditulis 7. Per berapa penyebutnya? 6. Ditambah 3 dikali 3 sama dengan 9. 9 ditambah 2 sama dengan 11. Jadi 11 per penyebutnya 3. Jadi 7 per 6 ditambah 11 per 3. Ini sudah menjadi pecahan biasa. Sekarang kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari bilangan 6 dan 3. Kita tulis di sampingnya kelipatan dari 6. Kelipatan dari 6 yaitu 6, kemudian 12, kemudian 18, dan seterusnya ya. Kemudian kita cari kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, dan seterusnya. Di sini sudah ada bilangan yang sama yaitu 6. Kita lingkari ya. Kita pakai penyebutnya 6. Di sini kita tulis penyebutnya 6. Ditambah di sini juga 6. Sama kayak tadi. 6 dibagi 6 sama dengan 1. 1 dikali 7 sama dengan 7. Di sini kita tulis 7. Kemudian 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 11 sama dengan 22. Jadi 7 per 6 ditambah 22 per 6. Sekarang penyebutnya sudah sama.
tinggal adik-adik jumlahkan pembilang dengan pembilang, sedangkan penyebutnya tetap. 7 ditambah 22 berapa? Nanti diisi di sini ya. Kemudian penyebutnya adalah 6, ditulis 6. Nah, nanti jika pembilang lebih besar daripada penyebut, maka bisa dibagi. Pembilang dibagikan dengan penyebut, hasilnya berapa? Jika ada sisanya, maka sisanya ditulis di sini per penyebutnya, yaitu 6. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan yang nomor 4. 4 2/3 ditambah 2 4/5. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 4 dikali 3 berapa? 12 ya, 12 dikali 2. 12 ditambah 2 maksudnya. Di sini 4 dikali 3, yaitu 12. 12 ditambah 2 sama dengan 14. 14 per penyebutnya 3. Ditambah 2 dikali 5 sama dengan 10. 10 ditambah 4 sama dengan 14. Yaitu 14 per penyebutnya 5. Jadi 14/3 ditambah 14/5. Sekarang penyebutnya masih berbeda. Yang satu 3, yang satu 5. Kita samakan dulu penyebutnya. Kita mencari KPK dari bilangan 3 dan 5. Kelipatan dari 3 yaitu 3, kemudian 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kita cari kelipatan 5, yaitu 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Sudah ada angka yang sama ya. Ada angka 15. Kita pakai penyebutnya 15. Jadi di sini ditulis 15. Di sini juga penyebutnya 15. Caranya 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dikali 14, yaitu 70. Kemudian 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 14 sama dengan 42. Nah, sekarang sudah sama ya penyebutnya. 70/15 ditambah 42/15. Sekarang tinggal kita jumlahkan pembilang dengan pembilang. 70 ditambah 42. Berapa adik-adik? Tulis di sini. Per penyebutnya berapa? 15. Kita tulis penyebutnya 15. Jika pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka pembilang dibagi dengan penyebut. Hasilnya berapa? Tulis di sini. Jika ada sisa, sisanya tulis di sini per penyebutnya 15. Oke, kalau bisa disederhanakan, disederhanakan lagi. Kalau tidak bisa ya sudah sampai di sini. Nah, demikianlah penjelasan pelajaran kita tentang penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Semoga adik-adik bisa memahami ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.